Ya, selamat pagi saudara, kembali lagi bersama kami dalam Bincang Inspiratif Kompas TV Lampung bersama saya Siti Tania. Dan kali ini di studio kami sudah menghadirkan narasumber yang istimewa sekali, yaitu dari komunitas peduli dengan gangguan jiwa Lampung. Ada Mas Mansurni Abadi atau Mas Adi, bagian dari komunitas gangguan jiwa Lampung begitu ya Mas Adi ya. Tadi sebelum kita mulai juga itu sudah sempat berbicara banyak mengenai komunitas ini. Kita bergerak di bidang apa? Tapi sebenarnya kalau untuk dari Mas Adi sendiri mewakili teman-teman dari komunitas, sebenarnya komunitas kita ini ingin bergeraknya ke arah mana sih Mas? Jadi sebelumnya komunitas peduli gangguan jiwa Lampung ini itu didirikan pada 17 Februari 2017 dan 2017 masih terbilang baru ya, ya. Masih terbilang baru, dan arah gerakan kami sebenarnya itu untuk menjadi fasilitator dan katalisator, jadi orang-orang dengan gangguan mental yang ada di jalanan dan orang-orang gangguan mental yang tidak terjamah. Memang di sini kami tidak mengambil peran rumah sakit jiwa atau psikolog atau psikiater, tapi kami hanya ingin membantu mereka, memfasilitasi menjadi pihak ketiga yang bisa membantu mereka gitu loh, Mbak. Terus juga kami juga ingin mengedukasi masyarakat juga agar stigma gila itu bisa terhapus, karena selama ini kan orang-orang dengan gangguan mental itu kan di stigma negatif dengan lingkungannya. Padahal kalau kita mau berkaca, padahal tiap-tiap dari kita pada dasarnya juga akan mengalami hal itu, hanya saja beda level. Nah, disitulah kita ingin menjadi pihak yang mencoba untuk mengedukasi masyarakat dan juga membantu mereka-mereka yang sudah terkena gangguan jiwa itu dengan menjadi pihak ketiga yang bisa menghubungkan mereka dan pihak-pihak terkait seperti pemerintah, psikolog, psikiater, atau rumah sakit jiwa gitu, Mbak. Berarti memang komunitas ini menjadi fasilitator bagi teman-teman kita di luar sana yang belum terjamah dengan pemerintah begitu. Tapi kalau menurut teman-teman sekalian juga, Mas Adi mungkin bisa menjelaskan data saat ini di Provinsi Lampung sendiri seperti apa sih Mas kondisinya? Kalau untuk gangguan mungkin mengetahui data-data tertentu? Kalau untuk mengetahui data yang secara detail, kami terus terang masih belum paham untuk arah sana. Tapi dari data yang seperti yang saya lihat sih pada waktu lalu, kalau nggak salah 1000 Lampung pernah memuat kalau peningkatan angka gangguan jiwa di Lampung itu cukup tinggi, dan juga banyak juga dari mereka yang akhirnya tidak terjamah dengan layanan rumah sakit jiwa. Bahkan kan sempat juga ada pemberitaan bahwa rumah sakit jiwa di Bandar Lampung juga udah overload, artinya dalam penuh gitu. Nah, disitulah kita coba tergerak untuk turun ke jalanan untuk membantu mereka, karena selama ini kan orang-orang diantar ke rumah sakit jiwa itu rata-rata memang nggak ada fasilitas gitu buat sana. Biasanya mereka diantar ke rumah sakit jiwa itu sudah ditangkap dulu atau bagaimana gitu kan, diantar ke sana. Disinilah kami mencoba untuk menjadi fasilitas saja, dan samping juga mengedukasi masyarakat agar lebih peduli dengan kesehatan mental, agar tidak gangguan jiwa sih. Gitu. Bagaimana cara kalian untuk mengedukasi masyarakat? Kalaupun kita memang tahu banyak teman-teman kita atau manusia-manusia yang punya mengidap gangguan jiwa begitu ya, yang sering kita temui bahkan di tempat-tempat umum begitu kan, seperti stasiun mungkin. Seperti apa Mas Adi? Jadi langkah edukasi kami itu kepada masyarakat itu, pertama kami manfaatkan jaringan sosial media pastinya. Di Instagram itu bisa teman-teman akses di KPDGJL Lampung di Instagram, atau juga Facebook dengan KPDJL Lampung juga, atau Komunitas Peduli Gangguan Jiwa Lampung. Kami kadang-kadang itu memberikan tulisan singkat tentang materi edukasi ke masyarakat. Terus juga kami mengekspos apa yang kami lakukan kepada masyarakat juga lewat media sosial. Terus kedua, kami itu mengadakan gathering atau diskusi yang di samping juga pembelajaran. Kita mengundang pihak-pihak terkait seperti contohnya konselor atau para psikolog yang sudah berpengalaman di sini, itu untuk sama-sama sharing ilmu gitu loh. Jadi terus juga menggerakkan pihak-pihak terkait seperti mahasiswa yang terutama mereka yang ada minat di situ buat belajar bersama. Nah, kami juga kalau untuk yang gangguan jiwanya, orang-orang yang sudah mengidap gangguan jiwanya, kami coba melakukan langkah pertama itu memberikan dia bantuan makanan. Yang itu kedua, yang pertama, yang kedua kami itu mencoba untuk membangun komunikasi persuasif dengan mereka. Persuasif itu artinya membangun komunikasi searah gitu dengan mereka. Kami mencoba itu, walaupun memang nggak mudah.
Terus ketiga juga kami itu menjadi pihak ketiga untuk membantu mereka. Kalau kami bisa mendapatkan informasi tambahan dari mereka, kalaupun tidak, itu akan kami bagaimana caranya agar kami sampaikan ke pihak yang terkait gitu sih Mbak. Kalau langkah edukasinya sejauh ini yang kami lakukan adalah lewat diskusi, lewat juga sosial media, sama kita pun rencananya ke depannya mungkin akan lewat tulisan atau mungkin lewat yang jelas menyebarluaskan edukasi itu ke masyarakat begitu ya. Kalau Mas Adi ini sendiri kan komunitas, tadi kita sudah berbincang juga bahwa sudah ada 40 anggota dari komunitas ini, dan kemudian dari keanggotaan ini apa saja yang sudah dilakukan untuk teman-teman kita sebagai bentuk upaya untuk memfasilitasi manusia-manusia yang mengidap gangguan jiwa ini, Mas? Kalau yang sudah dilakukan para anggota kita sejauh ini seperti rutin mengadakan pembagian nasi di minggu kedua tiap bulan, Mbak. Terus juga kami mengadvokasi keluarga yang ada anggota keluarga mengidap gangguan jiwa. Seperti contohnya beberapa waktu lalu kawan-kawan gangguan jiwa Lampung ini berhasil mengadvokasi satu keluarga, dia itu tidak mampu, namanya Elison. Kita mengadvokasi dia agar supaya dia itu mendapat perawatan yang layak. Jadi kita antarkan ke rumah sakit jiwa, kita teman-teman juga ngurus administrasi dan segala macam. Terus kemudian pihak pemerintah dari rumah sakit jiwa bagaimana menerimanya, meresponnya? Ya gitu? Cukup baik. Mereka menerima Elison itu cukup baik, dan sejauh ini Elison itu sudah diberikan penanganan, bisa dikatakan diberikan penanganan yang optimal juga. Dan juga ya awalnya pada saat kami itu teman-teman yang lain awalnya pada saat menemukan Elison tuh kondisi sangat parah karena dia pengidap zikovernia. Jadi dia itu separah apa itu, Mas? Jadi dia itu gini, Mbak, dia itu suka menyakiti ibunya. Kebetulan ibunya udah umur 70 tahun. Dia juga hampir nyemplungin ibunya ke dalam sumur. Terus juga dia itu juga ngebelah magic jar itu. Dan kadang-kadang ya hampir mau ngebunuh ibunya. Tapi untungnya teman-teman menemukan dia dan kita coba advokasi, dilakukan penanganan begitu ya. Dan kita juga dapat apresiasi juga sih dari keluarganya. Bahkan ibunya bilang katanya ibu ini udah gak enak tidur udah sekian lama, dan berkat Elison sekarang kayak gini ibu udah enak tidur. Ibunya itu udah umur 70 tahun. 70 tahun. Baik. Ini masih satu kisah dari sekian banyak hal yang sudah dilakukan dari komunitas ini ya, Mas Adi ya. Kita akan kembali lagi setelah pariwara berikut ini. Tetaplah di Bincang Inspiratif Kompas TV.